siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Senang rasanya hati ibu dipertemukan dengan kalian siswa-siswi MTS Al Hidayah yang soleh dan soleha dalam kegiatan hari ini yang memberikan manfaat bagi kita semuanya ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bersama. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Laili Rahmawati. Ibu sebagai mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI semester 8 sekaligus sebagai guru BK MTS Al Hidayah ya. Mungkin kalian sudah ada yang mengenal ibu. Nantinya pun kalau misalnya kita bertemu di dalam ataupun di luar sekolah, silakan kalian menegur ibu dan kita saling bertegur sapa, saling senyum, saling ramah, sekaligus kita bisa dapat menjalin silaturahmi bersama-sama ya. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak kita ingin melakukan kegiatan apa? Ya, kita di sini ingin melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Ya, layanan informasi itu adalah layanan yang memberikan informasi yang belum diketahui untuk diketahui agar dapat mencegah dan terhindar dari situasi-situasi yang negatif pada diri kalian ya. Sampai sini paham nggak? Jadi informasi yang diberikan itu untuk kalian nih, agar kalian nantinya ke depannya bisa mencegah hal-hal negatif pada situasi-situasi tertentu. Jadi kalian punya benteng. Oh iya ya, kata Bu Laili kan begini, nggak boleh nih begini gini. Nah, dari situ kalian punya kesadaran untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Sampai sini mengerti? Oke ya. Nah, jadi layanan informasi hari ini yang ibu berikan adalah tentang materi tentang bullying. Nah, apa ada yang tahu tentang bullying? Pasti nih kalian secara tidak sadar pernah melakukan tindakan bullying atau juga pernah merasakan yang namanya dibully, benar? Nah, nanti kita akan bahas tentang bullying secara lebih mendalam. Bagaimana dampaknya, apa saja bentuk bullying, terus bagaimana nih nanti pencegahannya seperti apa, agar kalian mengerti dan kalian semua paham bahwa tindakan bullying bersifat negatif ya. Nah, kalian tadi kan sudah ibu paparkan apa saja dampaknya. Nah, dari kalian sendiri tahu tidak apa sih bullying itu? Nah, bullying itu memiliki artinya adalah perundungan. Nah, perundungan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Nah, kelompok ini biasanya disebut dengan geng. Entah geng motor, geng anak sekolah, atau macam-macam ya. Pokoknya kelompok atau geng yang berniat untuk menyakiti seseorang untuk mendapatkan kesenangan. Nah, dari situ kita udah paham nih bahwa bullying untuk mendapatkan kesenangan, tetapi itu bukanlah hal yang baik ya. Nah, salah satunya dengan cara apa tuh bullying itu dilakukan? Bisa dengan cara memusuhi teman sekelas, bisa juga dengan cara menonjok, memukul, menendang, menggosip, memfitnah. Nah, itu merupakan tindakan-tindakan bullying. Mungkin teman-teman pernah nih merasakan apa itu bullying, bagaimana bullying, pasti pernah merasakan secara langsung maupun tidak
langsung ya. Nah, dari situ kita akan melihat video. Nah, kita melihat video, nanti kita lihat apa aja tuh dampaknya ya. Kita lihat video dulu. Setelah video yang kalian saksikan mengenai materi hari ini, apa saja dampak dari bullying itu? Nah, betul sekali. Jadi bullying itu berdampak bukan hanya pada korbannya saja, tetapi bullying juga dapat berdampak kepada pelakunya. Dan juga yang melihat tindakan bullying, walaupun tidak melakukan bullying atau tidak dibully, tapi dia melihat tindakan bullying di sekitarnya, itu juga memiliki dampak ya. Dari situ kita paham semuanya ya, bahwa layanan informasi ini bertujuan untuk mencegah kalian dari situasi-situasi yang negatif. Nah, harapan adanya layanan informasi ini, Bu Laili berharap siswa-siswi MTS Al-Hidayah yang soleh dan soleha dapat mencegah dan menghindari yang namanya bullying dimanapun, di rumah maupun di sekolah, bahkan juga di lingkungan masyarakat ya, agar kalian dapat hidup dengan damai, rukun, penuh kasih sayang, serta apa? Kalau kita sudah damai, rukun, penuh kasih sayang, pasti kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Dan kita kalau sudah merasakan kebahagiaan, kita bisa membagi kebahagiaan itu kepada siapapun. Tapi kalau kita sudah tidak merasa bahagia, kalau kita ketemu dengan orang pasti bawaannya apa? Bete, cemberut, kesel. Bener gak? Bener kan? Nah, kalian pun nantinya dengan adanya layanan informasi ini dan kebermanfaatan layanan informasi ini, kalian diharapkan untuk ikut serta dan aktif dalam kegiatan ini. Dengan cara apa, Bu? Gitu. Kalian aktif dengan yang pertama, kalian memperhatikan ketika nih nanti Bu Laili memberikan materi-materi dengan slide PowerPoint, kalian memperhatikan, kalian duduk dengan tenang, fokuskan pikirannya. Lalu yang kedua adalah kalian kalau kurang mengerti bahasanya, biasanya kan bahasanya psikologi nih, kalian boleh bertanya. Jangan sungkan, jangan malu, kalian boleh bertanya dengan secara sukarela. Nanti ibu akan meluruskan atau memberikan jawaban kepada kalian. Nah, selain itu kalian juga boleh memberikan pendapat atau tanggapan. Bu, saya punya pendapat gini. Nah, itu kalian dibolehkan. Jadi kalian nggak usah malu, nggak usah takut-takut, nggak usah. Kita hilangkan semua itu karena kita boleh untuk mengeluarkan
dapat. Semakin kalian aktif, maka semakin layanan informasi ini berjalan dengan lancar, seperti itu ya. Selain itu, ada aturan nih kalau misalnya kalian mau memberikan pendapat. Gimana caranya? Boleh banget dengan cara mengangkat tangan satu per satu. Jangan keroyokan ngomongnya. Gini Bu, gitu Bu. Jangan, Ibu satu kalian banyak. Kalau kalian keroyokan, Ibu kalah dong. Secara suara Ibu lebih kecil. Kalau kalian rame-rame, suara jadi lebih besar. Nah, dari situ kalian agar lebih tertib, agar lebih kondusif, nggak terlalu berisik, terus kalian juga fokus. Kalau kalian ingin bertanya atau ingin mengeluarkan pendapat, kalian dipersilakan untuk mengangkat tangan. Yang lebih dulu mengangkat tangan akan dipersilakan untuk berbicara. Nanti secara bergantian ya dari situ. Lalu setelah itu, ketika nanti Ibu menayangkan video lagi atau Ibu mau menayangkan gambar-gambar, misalkan lucu nih, boleh ketawa, tapi secara sewajarnya. Tidak usah sampai pukul-pukul meja atau tidak usah sambil teriak-teriak. Jadi kita boleh mengeluarkan, mengekspresikan emosi dengan cara sewajarnya. Sampai di sini paham? Oke, karena kalian sudah paham bagaimana aturannya dalam layanan informasi ini, untuk demi kelancaran kita semua, dan juga nanti agar ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan lebih berkah, lebih bermanfaat, tersimpan di dalam memori kalian. Selain itu juga kalian bisa menggunakannya, mengaplikasikannya, menggunakannya sehari-hari lah ya. Oh iya, kata Bu Laili, oh iya Bu Laili pernah ngasih materi tentang ini nih. Oh iya, nanti dipakai di kehidupan sehari-hari, digunakan di kehidupan sehari-hari dalam kondisi-kondisi yang sesuai gitu. Biar juga kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan menerima informasi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah menonton video, Ibu juga sudah memberikan bahasan. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Nah, oke, karena kalian juga sudah bertanya, Ibu juga sudah menjelaskan dan sudah memberikan tanggapan. Jadi sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, nanti masing-masing kelompok sekitar 4-5 orang. Nah, kalian sudah duduk ya. Oke, masing-masing kelompok ini mendiskusikan. Yang pertama, apa yang akan kalian lakukan apabila kalian dibully oleh teman kalian. Nah, yang kedua, apa yang kalian lakukan jika melihat teman kalian dibully. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai mendiskusikannya, masing-masing anggota kelompok memaparkan hasil diskusinya. Oke, baik. Nah, karena masing-masing kelompok dan masing-masing sudah berdiskusi, silakan kepada ketua kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Menurut kelompok kami, jika kita dibully, kalau misalnya itu masih di atas wajar, pergilah menghindarinya. Jika kalau tidak di atas wajar, maka laporkannya lah. Dan jika teman kita yang dibully
membantunya atau menasehatinya si pembuli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok saya, bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan satu orang atau lebih yang bertujuan untuk menyakiti seseorang, baik berupa fisik ataupun mental. Dan bagaimana sikap saya jika dibully? Sikap saya jika dibully adalah jika memang kita merasa salah, sebaiknya kita bicarakan baik-baik dan meminta maaf. Tapi kalau memang kita tidak merasa salah, tiba-tiba kita dibully, tiba-tiba kita dijelek-jelekin, itu kita tanyakan langsung kepada orang yang membuli, apa salah kita sampai dia membuli kita kayak gitu. Terus kita meminta penjelasan dari dia bagaimana jika itu emang nggak benar kayak gitu, kita jelaskan yang sebenarnya terjadi bagaimana. Dan bagaimana sikap saya jika teman saya dibully, sebaiknya kita jangan ikut-ikutan, kita bantu dia, kita support dia, karena kita nggak tahu masalah yang sebenarnya terjadi tuh kayak apa gitu. Kita support dia yang bertujuan untuk nenangin dia agar dia tidak merasa sendiri, lalu dia bahagia gitu, tidak sedih. Karena kalau dia memang merasa sendiri, bisa jadi dia akan depresi dan selainnya. Menurut kelompok kami, ketika kita dibully, kita akan melapor dan melawannya. Tetapi ketika bully itu masih wajar dan tidak main fisik, kita diam saja, tidak melawan dan tidak melaporkan. Dan ketika teman kita dibully, kita harus membantu dan menenangi teman kita yang dibully. Dan kita juga harus menasehati pembuli itu agar dia tidak melakukan bullying lagi, karena bullying itu tidak bagus. Nah, terima kasih kepada masing-masing ketua kelompok dan terima kasih kepada ketua kelompok yang sudah memaparkan isi dari hasil diskusi, dan juga terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah dengan kondusif berdiskusi dengan teman-teman sehingga mencapai hasil diskusi yang sangat luar biasa hebat ya. Untuk seusia kalian sudah hebat, sudah bisa berdiskusi dengan kondusif, sudah hebat karena bisa saling menerima dan menghargai pendapat teman satu kelompoknya. Kalian sudah hebat ya. Nah, selanjutnya karena tadi Ibu sudah menjelaskan apa saja dampaknya, sudah menjelaskan sudah menjelaskan juga fungsi dari layanan ini, fungsi dari kegiatan ini, kebermanfaatan kegiatan ini. Ibu juga sudah menjelaskan apa saja sih macam-macam jenis-jenis bullying, sudah menjelaskan dampaknya juga, sudah menjelaskan bagaimana pencegahannya. Sudah menjelaskan pencegahannya bagaimana kepada kalian. Ibu sangat berharap kalian semua dan juga Ibu kita menjalin kerjasama ya, dalam arti kita bekerja samanya gimana Bu gitu. Karena di sini kalian sebagai siswa dan Ibu sebagai guru BK, kita sama-sama bekerja sama dalam arti kita bekerja sama untuk mencegah dan menghindari tindakan bullying. Mau kalian dengan kakak kelas, mau kalian dengan adik kelas, kalau bisa kalian mencegah dan menghindari yang namanya tindakan bullying ya. Karena manfaat dari kegiatan ini adalah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan dapat menghindari situasi-situasi yang negatif. Seperti misalkan situasi negatifnya apa? Oh, situasi negatifnya adalah dampak dari bullying teman kita jadi depresi loh, dapat dari bullying teman kita jadi stres loh, jadi sedih, jadi cemas, jadi menarik diri dari lingkungan. Nah, kita menghindari seperti itu dan ada kemungkinan bahwa kita menjadi korban bullying. Nah, untuk itu kita kerjasama bareng-bareng untuk mencegah dan menghindari adanya tindakan bullying. Agar apa? Agar kita bisa hidup berdampingan, agar kita bisa hidup dengan rukun, dengan bahagia, dengan penuh kasih sayang, bukan hanya di sekolah tapi juga ada di
rumah. Nah, itulah harapan Ibu ya. Mungkin sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, karena kalian juga sudah hebat, sudah mengerti, sudah pintar, sudah kondusif, sudah semangat dan antusias. Layanan bimbingan konseling kali ini, layanan informasi kali ini Ibu tutup. Terima kasih banyak, kalian sudah sangat kondusif, sudah mau bekerja sama dengan Ibu, sudah mau aktif dalam kegiatan layanan informasi ini. Ibu berharap kalian bisa memetik semua hikmah yang hikmah pada hari ini, dan ilmu yang Ibu berikan berkah bisa kalian gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari Ibu, kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.